Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fa'adila Aryani dari kelas 3CA. Saya akan menjelaskan perintah-perintah dasar Linux melalui sistem operasi Linux yang sudah saya buat sebelumnya pada VirtualBox. Langsung saja, klik tombol Start, lalu pilih beralih. Kenapa kita pilih beralih? Karena pada saat Linux desktop muncul, maka layar akan secara otomatis menjadi full atau full layar. Centang tanda yang ada di bawah, lalu klik silang pada kanan atas. Selanjutnya buka terminal. Kita mulai dari perintah untuk informasi. Pertama ada ID. ID merupakan perintah untuk melihat identitas diri. Lalu hostname, perintah untuk menampilkan nama dari domain sistem. Uname, perintah untuk menampilkan tentang sistem operasi yang kita gunakan. W atau W, perintah untuk mengetahui siapa saja yang aktif. Selanjutnya W, sama seperti W atau W, tetapi ini lebih singkat. WMI, WMI menanyakan siapa saat ini user yang sedang aktif atau sedang digunakan. Perintah users, sama seperti WMI, di mana sama-sama menampilkan siapa yang sedang bekerja. Nah, untuk membersihkan layar, kita bisa menggunakan perintah clear. Untuk mengetahui fungsi dari command Linux tertentu, kita bisa gunakan perintah man. Contoh seperti man hostname. Kita akan disodorkan instruksi manual dari perintah hostname. Untuk keluar, tekan tombol Q pada keyboard. Untuk what is hostname, menampilkan secara singkatnya. Sedangkan host name min-help untuk panduan ringkasnya atau balance antara man dan whois. Maka kita menggunakan perintah. Misal kita ingin melihat kata kunci perintah yang berhubungan dengan users. Apropos users. Apropos hanya mengandung kata kuncinya saja. Nah, ini adalah kata kunci perintah yang berhubungan dengan users. Lalu kita clear. Terus ada date untuk menampilkan hari, tanggal, dan jam saat ini. Kemudian cal itu untuk menampilkan kalender saat ini. Nah, jika ingin menampilkan kalender selama 1 tahun, kita bisa gunakan perintah cal min y. Jadi akan muncul seperti ini, mulai dari bulan Januari sampai bulan Desember. Lanjut ada ls atau list. List ini menampilkan isi dari directory yang ada di home. Seperti ini. Di home ada dokumen, foto, dan lain-lainnya. ls min a merupakan perintah untuk menampilkan semua file termasuk file yang tersembunyi, seperti yang ada titik-titik itu merupakan file yang tersembunyi. Sedangkan ls slash memuat informasi dari directory root. Contoh untuk mengetahui isi directory etc, kita gunakan perintah ls slash
etc. Di sini menampilkan isi directory dari etc. Sekarang kita masuk ke perintah manipulasi file. Perintah file itu memuat tipe-tipe file yang ada di Linux. Ada 6 tipe file, yaitu ordinary file atau file biasa, directory, block device, character name, name pipe, dan link file. Jika ingin mengakses semua file, gunakan perintah file dan tanda bintang seperti ini. Nah, di sini tipenya semua adalah directory. Lanjut, untuk membuat file biasa, kita gunakan perintah nano plus nama filenya. Nano file 1. Di sini berisi file 1. Nah, untuk men-save, tekan tombol sentral plus huruf O, lalu tekan enter, terus tekan sentral plus huruf X untuk keluarnya. Oke, di situ sudah ada file satunya. Lalu kita salin file 1 dengan menggunakan perintah cp. cp file 1, file 2, ls. Nah, file satunya sudah tersalin dengan nama file 2. Untuk membuat directory baru, gunakan perintah mkdir dan nama directory-nya. Di sini saya menggunakan nama dir. Jadi, mkdir dir ls. Lihat, dir sudah terbuat. Tadi kita sudah mencoba menyalin file 1. Sekarang coba kita salin file 1 dan file 2 ke dalam directory dir yang sudah dibuat tadi dengan perintah cp file 1, file 2, dir ls. Maka yang tampil nanti bukan list dari directory dir. Nah, jika untuk melihat list dalam dir, gunakan perintah ls dir. Di sana sudah ada file 1 dan file 2. Kita buat lagi file baru dengan nama file 3. Nano file 3. Di sini berisi file 3. Ctrl O, enter, lalu Ctrl X untuk keluar. ls. Nah, untuk mencoba mengganti nama file 3 menjadi file 4, menggunakan perintah mv atau move. File 3, file 4. Oke, di sana sudah berganti menjadi file 4. Oke, ini saya ganti lagi file 4 menjadi file 3 biar nggak bingung. Lanjut, perintah mv bisa juga memindahkan file seperti move file 3 ke dir lsdir. Di sana sudah ada file 1, file 2, dan file 3. Lalu rm file 1. Artinya file 1 itu dihapus. Di sana tidak ada lagi file 1. Sedangkan untuk menghapus directory menggunakan perintah rmdir plus nama dirnya. rm dir. Nah, di sana diberitahu jika dir masih ada isinya. Jadi kita harus masuk dulu ke directory dirnya dengan menggunakan perintah cd dir.
Sekarang kita sudah masuk ke dir. Lalu kita hapus atau remove file yang ada di dalam dir. ls. Jika tidak keluar apa-apa, artinya file berhasil dihapus. Jadi kita keluar lagi dari dir dengan menggunakan perintah cd spasi titik titik. Oke, sekarang kita sudah keluar. Nah, untuk melihat isi dari sebuah file, kita menggunakan perintah cat lalu nama filenya. Kita lihat dulu di sini tadi tersisa file berapa. Oke, di sini tersisa file 2 ya. Nah, untuk melihat isi file 2, kita menggunakan perintah cat file 2. Jadi, dengan perintah cat tadi, kita bisa melihat isi dari file 2. Untuk mencari sebuah kata di dalam file, kita bisa menggunakan perintah grep, lalu kata yang dicari, serta nama file. Baris yang memuat kata yang dicari akan ditampilkan sepenuhnya. Oke, lanjut yang tadi untuk menghapus sebuah directory dengan menggunakan perintah rmdir. Sebelumnya kita hapus layar dulu. Directory dir-nya masih ada, langsung saja kita hapus dengan perintah rmdir dir. Di sana tidak ada lagi directory dir, berarti directory dir telah berhasil terhapus. Jika ingin menambahkan teks ke dalam suatu file, menggunakan perintah echo. Jadi yang perlu diketik adalah echo hello my name is Dila, tanda panah 2, nama file yang ingin kita pindahkan tadi. Cat file 2. Oke, teksnya sudah berpindah ke file 2. Untuk mengecek kembali atau review command yang sudah pernah kita gunakan sebelumnya, bisa menggunakan perintah history. Untuk mendapatkan laporan tentang penggunaan disk space system, gunakan perintah df. Laporan yang diberikan akan tampil dalam bentuk persentase dan satuan KB. du untuk menampilkan ukuran file. Lalu ada reboot untuk memuat ulang. Dan power off untuk mematikan atau menjalankan perintah shutdown.